Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kita masih sehat hari ini, haleluya. Ya, sebelum kita menyembah, memuji Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Jadi dari tadi malam telah berlalu, sehingga bangun kami pagi hari ini. Kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami berbagai hari ini juga dapat mengikuti Zoom. Kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami telah rasakan hadirat-Mu, itu semuanya berkat kemurahan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka kutemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang untuk bawa memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mulai dari awal. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu.
hidupku. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, baik selamanya. Ku hanya perlu Engkau. Engkaulah yang selalu menghibur kami. Kami ingin selalu menyenangkan hati. Selamanya mengejar wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dalam hidup. Haleluya, beri tepuk tangan buat Allah Tuhan kita. Haleluya. Sekalian kita akan memuji Tuhan, kita lebih lagi memuji Tuhan, kita akan datang hadirat yang sekali lagi.
mengejar hadiahmu. Hah? Sila kita angkat pujian kita dengan nyanyian. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menikmati hadiratnya. Kau dekat penuhi baitku dan dari awal mau umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, haleluya, haleluya,
Hiana nama shanda o yarabashika nama o. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sungguh Engkau ajaib dan besar, Engkau mulia Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami boleh datang masuk di hadirat-Mu, membawa korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan pada pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Berkati setiap hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang terbaik untuk firman Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini. Berkati hati dan pikiran kami untuk kami sungguh-sungguh mengerti dan diberikan hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang pada pagi hari ini siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir kembali dalam doa pagi untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Hana yang sudah memimpin pujian bersama dengan Edwan yang mainkan musik luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Ya. Semakin hari kita melihat mereka semakin bertumbuh di dalam iman mereka dan mereka bisa ambil bagian dalam pelayanan. Dan kami juga rindu untuk setiap Bapak Ibu Saudara, terlebih khusus juga buat anak-anak muda. Ayo kita terus bertumbuh di dalam iman kita ya. Jadi kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, melainkan kita boleh bertumbuh di dalam iman kita, bahkan kita boleh menjadi berkat. Nah, lewat kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara. Nah, pujian yang pertama tadi pas banget ya dengan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, renungannya yaitu tentang kebesaran Tuhan. Pada bait tadi dikatakan bahwa membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu ya. Wah, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu bagaimana Daud juga membawa pujian syukurnya kepada Tuhan. Saat dia memuji lewat pujian penyembahan kepada Tuhan, dia menyatakan kebesaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Daud ini adalah seorang pemuji penyembah. Dia suka memuji menyembah Tuhan. Dalam pujian penyembahannya dia menyatakan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia memberikan rasa hormatnya kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Dalam puji-pujian kita, dalam nyanyian syukur kita, hendaklah kita menyatakan kebesaran Tuhan. Amin. Ya, puji-pujian yang kita naikkan itu menunjukkan keagungan, kebesaran Tuhan. Ya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. 1 Tawarik, kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau tertinggi,
itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dan dalam tanganmu dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Nah, di sini tentang nyanyian syukur Daud, Bapak Ibu Saudara. Nah, nyanyian pujian Daud kepada Tuhan. Dia menyatakan begitu Tuhan itu besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala keagungan, kemuliaan itu punyanya. Nah, Tuhan ini besar dari segala-galanya. Dikatakan bahwa segala-gala yang ada di langit dan di bumi, Dia lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sorga adalah kepunyaannya. Terlebih khusus apa yang ada di bumi juga kepunyaan Tuhan. Dia dikatakan dia yang mengatasi langit dan bumi. Ya. Bahkan segala makhluk seluruh bumi ini tunduk kepada Tuhan. Kalau kita pernah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan meredakan angin ribut, ya. Dalam sekejap mata dengan satu kata dia bisa meredakan. Diam dan tenanglah, dia katakan. Langsung, Bapak Ibu Saudara. Angin dan ribut itu menjadi tenang, Bapak Ibu Saudara. Dia punya kuasa, kebesaran kuasanya bisa menghentikan angin ribut saat itu. Sehingga murid-muridnya menjadi heran. Angin dan ribut saja tunduk kepadanya. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang punya angin dan ribut ini. Langit dan bumi. Bahkan kita adalah milik kepunyaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah kebesaran Tuhan. Ternyata kita bukan menyembah Tuhan yang kaleng-kaleng, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah dikatakan dalam firman-Nya bahwa Dia Tuhan yang besar. Nah, kenapa Daud menyampaikan pujian ini, nyanyian ini, dia memuji Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-10, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita baca ayat sebelumnya bahwa tentang bagaimana orang-orang mengumpulkan persembahan. Mereka mengumpulkan batu permata, emas dan perak untuk mendirikan rumah Allah pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Begitu dia melihat begitu banyak orang bergerak membawa segala persembahan di rumah Tuhan untuk membangun bait Allah. Dan dia melihat bagaimana tangan Tuhan. Jadi rumah Tuhan, bait Allah yang akan dibangun nanti oleh anaknya Raja Salomo. Jadi yang mempersiapkannya adalah Daud. Mulai saat itu dia sudah mempersiapkannya. Tetapi yang membangun bait Allah nanti adalah anaknya, yaitu Raja Salomo. Nah, dia melihat begitu Tuhan itu luar biasa. Bahan-bahannya Tuhan siapkan, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman pemerintahannya bahan-bahannya sudah Tuhan siapkan. Itu hal yang luar biasa. Dia melihat kebesaran Tuhan. Apa yang tidak dipikirkan oleh Daud, yang tidak dilihatnya, tapi Tuhan menyediakan yang gak pernah dia pikirkan. Ternyata Tuhan itu maha besar. Dia melihat begitu luar biasa orang memberikan persembahan untuk membangun bait Allah pada saat itu. Nah, dalam kehidupan kita perlu menyatakan kebesaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita perlu menyatakan kebesaran Tuhan. Bukan hanya lewat puji-pujian, Bapak Ibu Saudara. Kita menyatakan kebesaran Tuhan. Seperti puji-pujian yang dikatakan tadi, membawa sembahku, menyatakan kebesarannya, ya. Artinya kebesaran Tuhan juga harus kita nyatakan.
Dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau menghadapi mungkin persoalan, katakan bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalanku. Amin. Terkadang ketika kita menghadapi persoalan, kita merasa bahwa persoalan itulah yang lebih besar dari apapun. Betul ya? Pikiran kita fokus kepada masalah itu. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari permasalahan kita. Nah, kalau pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, biarlah kita disadarkan, diingatkan, oh iya, ternyata Tuhanku lebih besar dari apapun persoalan yang aku hadapi pada saat ini. Amin. Dia memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup Bapak Ibu Saudara. Langit dan bumi adalah kepunyaannya. Terlebih masalah Bapak Ibu Saudara, dia sanggup selesaikan. Ya, angin ribut dia kata tenang dan diam dan tenanglah. Dan Tuhan juga bisa mengatakan kepada persoalanmu, diam dan tenanglah. Dan engkau juga bisa mengatakan kepada permasalahanmu, diam dan tenanglah. Terselesaikanlah. Kalaupun engkau menghadapi sakit penyakit pada saat ini, ya, engkau juga bisa menyatakan kebesaran Tuhan. Kita belajar hari-hari ini tentang deklarasi. Nyatakan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau engkau sedang menghadapi sakit penyakit dalam tubuhmu, katakan bahwa Tuhanku lebih besar daripada sakit penyakitku. Dia sanggup menyembuhkan aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin kau dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, engkau akan menghadapi begitu banyak hal. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita, memberitahukan kepada kita, ternyata Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang terlampau besar. Tidak dapat kita ukur Bapak Ibu Saudara kebesarannya itu. Sebab Dia sangat-sangat besar. Kalau ada lagu sekolah minggu yang mengatakan kasih Yesus, ya kan? Lebih dalam dari samudra, lebih indah dari pelangi, lebih tinggi dari langit, ya kan? Lebih luas. Artinya apa? Memang kasih, kebesarannya, kebaikannya itu tidak terselami Bapak Ibu Saudara. Karena sangat amat, ya. Tidak bisa kita ukur Bapak Ibu Saudara. Saking kebesaran Tuhan itu luar biasa. Jadi Daud melihat ketika dia melihat orang-orang itu mengumpulkan bahan-bahan, ya, beribu-ribu talenta tembaga, bahkan permata. Tuhan, orang-orang membawa emas, ya, perak, ya, untuk membangun bait Allah, membawa besi, bahan-bahan bangunan yang lain. Dia melihat di situ bahwa ada pekerjaan Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini engkau merasa seperti Tuhan gak ada dalam hidupmu, ayo coba lihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Bahwa segala kehidupan kita ini ada Tuhan yang terlibat. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu terlibat Bapak Ibu Saudara. Dalam kebesarannya, dalam kemuliaannya, Dia terlibat, Dia pegang kendali. Saya akan coba baca di dalam ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, tapi dalam terjemahan yang lain. Nah, di dalam ayat yang ke-12 dalam terjemahan firman Tuhan Allah yang hidup dikatakan, segala kekayaan dan kehormatan berasal dari Engkau saja. Engkaulah yang berkuasa atas segenap umat manusia, tanganmu mengendalikan segala kuasa dan kekuatan.
Dan atas kebijaksanaanmu sajalah orang-orang dijadikan besar dan kokoh. Nah, jadi Tuhanlah yang mengendalikan semua dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam kebesarannya, Dia yang mengendalikan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidup Bapak Ibu Saudara ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kehidupan yang kita jalankan saat ini, Tuhan yang pegang kendali. Amin. Ya. Nah, tetapi tergantung kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan atau kita mau berjalan sendiri. Kebanyakannya, keseringannya kita ini suka berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dengan kekuatan kita, dengan keinginan kita sering berjalan sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Nah, mari pada pagi hari ini, ayo kita mau serahkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Persembahan kita yang sungguhnya adalah persembahan hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembahkan, kita mau pertaruhkan di hadapan Tuhan, kita mau berikan buat Tuhan. Jadi kalau kita tahu kebesaran Tuhan, kita gak akan berjalan sendiri. Kita akan libatkan Tuhan dalam apapun kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga kita, ya, dalam studi kita, ya kan? Kita mau libatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Dia yang mengatasi, bahkan Dia yang mengendalikan segala kuasa dan kekuatan atas kebijaksanaannya. Nah, sungguh luar biasa Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini, kalau kita merasa kita gak mampu, ingatlah Tuhan yang besar yang kita sembah. Dia sanggup mengatasi apapun persoalan hidupmu. Dia sanggup mengatasi kekhawatiranmu. Dia sanggup mengatasi ketakutanmu. Hari-hari ini begitu banyak orang hidup dalam ketakutan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hidup kita ini dikuasai dengan ketakutan. Mau ambil keputusan ini kita takut. Serba takut Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Karena ketakutan yang berlebihan akhirnya akan mempengaruhi jiwa seseorang. Kita akan mengalami gangguan jiwa akhirnya kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan itu artinya kita sedang tidak berjalan dalam iman. Saya pernah sampaikan ini. Bahwa kalau kita pada posisi takut, kita sedang tidak berjalan dalam iman, Bapak Ibu Saudara. Sebab iman itu, kalau kita berjalan dalam iman, berarti kita tidak hidup dalam ketakutan. Ketika kita hidup dalam iman, berarti kita percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Percaya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari-hari ini jangan sampai iman kita ini rapuh. Jangan sampai iman kita goyah. Nah, pagi hari ini firman Tuhan ini membawa kita, membawa Bapak Ibu Saudara dan kita semua untuk mengingat dan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Apanya yang besar? Kuasanya, kasihnya. Nah, kalau kita tahu kuasanya besar, seperti Daud dia mengalahkan Goliat. Memang di depan matanya masalahnya besar Bapak Ibu Saudara. Goliat yang dia hadapi adalah musuh yang dikatakan itu jauh beda dari dia. Sangat besar, tinggi dan besar, dikatakan dia seorang raksasa dari bangsa Filistin. Tetapi Daud percaya, dia tanamkan di dalam hatinya
bahwa dia punya Tuhan yang besar. Kuasa Tuhan, Daud percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar, bahwa Tuhan yang sanggup mengalahkan musuhnya. Nah, biarlah kita juga punya cara pandang seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Badai masalah boleh besar di depan engkau, tapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ada lagunya Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, apalagi kelanjutannya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini lagu Sari Simorangkir ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita punya Tuhan yang besar Bapak Ibu Saudara, yang sanggup mengatasi badai di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu Saudara. Mungkin usahamu kembang kempes ya, artinya pendapatannya tidak stabil, atau pekerjaanmu biasa-biasa saja ya. Bahkan mungkin saat ini engkau menghadapi hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupanmu, seolah tidak ada terjadi terobosan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda, jangan takut akan masa depanmu. Saat ini lakukan saja bagianmu. Cari Tuhan, hidup sungguh-sungguh, hidup benar, lakukan bagianmu. Saya percaya ketika engkau melakukan bagianmu, anak-anak muda, mungkin seperti, wah bagaimana ya masa depanku, aku kuliah, aku nanti selesai kuliah kerja di mana ya? Atau sekarang engkau bergumul akan pekerjaan, pekerjaanku apakah begini-begini saja ya? Ya, jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Tetapi engkau juga harus ambil bagian dalam pekerjaanmu. Kalau engkau sebagai pelajar, belajarlah sungguh-sungguh. Janganlah engkau main-main atau menyia-nyiakan waktumu, menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak baik ya. Gunakan waktumu. Kalau engkau sebagai seorang pelajar, engkau kuliah, engkau belajar sungguh-sungguh, kejarlah. Naikkan prestasimu, naikkan IP-mu. Gunakan waktumu dengan sebaik mungkin, ya. Kalau engkau punya banyak waktu, Pastor Alpa sering kasih masukan bahwa engkau banyak membaca, ayo, untuk menambah ilmu pengetahuanmu. Kalau engkau punya handphone, gunakanlah handphone ini untuk mencari informasi-informasi yang membangun, yang membuat engkau memiliki ide-ide kreatif. Engkau boleh belajar berbagai banyak hal, engkau boleh temui di sini, ya. Tapi engkau harus pilih yang baik, yang memberikan pengetahuan, yang bisa engkau gunakan ke depannya. Banyak informasi yang membangun lewat handphone ini, ya. Anak-anak muda, ayo, engkau gali potensi pada dirimu. Bukan hanya engkau melayani, tapi engkau punya daya kreatif. Engkau menjadi orang yang cerdas. Engkau memiliki pengetahuan yang luas. Dengan cara apa? Ayo belajar. Saya sama Pastor Alpa juga, walaupun kami dalam pelayanan, tapi kami juga gak mau kalah. Ya, kami terus belajar. Lewat handphone kami bisa belajar. Lewat buku-buku. Kalau engkau suka berdoa, baca buku-buku tentang doa. Saya juga beli buku, ya kan? Saya beli buku secara online. Saya suka tentang doa, saya beli, cari buku-buku tentang doa. Dan saya baca. Ya. Artinya apa? Kita harus selalu haus akan pengetahuan juga gitu. Selain firman Tuhan, kita belajar, kita gali firman Tuhan. Nah, saya sama Pastor Alpa setiap kali ingin menyampaikan, kami juga belajar, ya kan? Apa yang harus kami sampaikan? Kami belajar, kami buka tafsiran, konkordasi, ya. Kami belajar, buka terjemahan-terjemahan yang lain, supaya jemaat juga selalu mendapat hal yang baru, ya. Nah, ayo anak-anak muda, kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar. Ya, besar kuasanya, saya katakan tadi, bahwa dia sanggup, dia lebih besar dari apapun yang engkau pikirkan. Pikiran kita ini begitu kecil, sangat kecil bagi Tuhan. Terkadang kita ingin menyelesaikan, bahkan kita ingin
mengendalikan hidup kita ini dengan pikiran kita. Tetapi Tuhan, kita ini begitu kecil. Tetapi ingat, Tuhan yang kita sembah, Dia punya rancangan-rancangan yang besar dalam hidupmu. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang besar kuasanya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kalau engkau khawatir akan keuanganmu, serahkan kepada Tuhan. Tapi engkau juga harus lakukan bagianmu. Misalnya engkau sebagai seorang pengusaha, kau kerja di kantoran, engkau ibu rumah tangga, lakukan bagianmu dengan setia, seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Dan biarkan Tuhan melakukan kebesarannya dalam kehidupanmu untuk memberkati engkau. Apalagi yang besar? Kasih-Nya. Kasih Tuhan itu besar bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya perorangan, dia tidak mengatakan perorangan. Karena begitu besar kasih Allah akan saya atau akan Jono. Dia tidak sebut nama di situ. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini loh Bapak Ibu Saudara. Artinya bukan hanya orang Kristen ya. Berbagai suku dan bangsa dan bahasa yang ada di dunia ini. Kasih-Nya buat dunia artinya Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Bapak Ibu Saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saking besarnya kasih Tuhan, Dia berikan Yesus buat kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk tebus dosa kita, untuk gantikan kita. Seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang harus mati di kayu salib, menerima penghukuman yang kekal itu. Tetapi Tuhan gak mau. Tuhan karena kasih-Nya Dialah yang mau gantikan. Dia mati bagi kita supaya kita tidak dihukum, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, percaya akan kematiannya di kayu salib, percaya bahwa Dia mengampuni kita, percaya bahwa Dia bangkit ke surga dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita, maka kita akan diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini begitu banyak hal yang akan membuat imanmu goyah. Tapi ingat kebesaran Tuhan, ingat kebesaran kuasa-Nya, ingat kebesaran kasih-Nya. Jangan sampai imanmu goyah. Kalau ada hal-hal yang membuat engkau goyah, mungkin perkataan-perkataan orang, bahkan kesulitan-kesulitan, bahkan tekanan demi tekanan, jangan goyah. Ingat akan kebesaran kasih Tuhan. Saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara selalu ingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan bisa tolong saya, lepaskan dari permasalahan saya percaya hari ini, sekarang juga Tuhan akan lepaskan saya. Kalau iman saya sempat lemah, saya ingat lagi kebaikan Tuhan. Oh iya, kasih Tuhan luar biasa. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan yang lalu-lalu Tuhan kerjakan dalam hidup saya bisa menangis Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata Tuhan begitu baik bagi saya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan-Nya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu akan menguatkan imanmu. Oh iya, dulu aku pernah disembuhkan Tuhan loh dari sakit penyakit. Dulu aku pernah dikeluarkan dari persoalan yang begitu mencekam diriku. Dulu saat aku sendiri, Tuhan menemani aku. Ya kan? Begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Coba mulai hari ini, catatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Siapa yang merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Saya yang duluan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Coba ingat-ingat. Nanti setelah morning prayer ini, coba engkau ingat-ingat, engkau duduk, engkau renungkan, apa ya kebaikan Tuhan yang dulu pernah lakukan buat saya? Dan berterima kasihlah untuk kebaikan Tuhan yang pernah Dia lakukan buat engkau. Nah, pagi hari ini,
Kalau doa-doamu belum Tuhan jawab, jangan menyerah. Kalau engkau belum melihat perubahan pada keluargamu yang kau doakan, pada orang tuamu, pada anakmu, pada saudara-saudarimu, jangan kecewa, jangan menyerah, jangan membuat imanmu lemah. Kami juga demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kami belum melihat perubahan-perubahan kepada jemaat Tuhan, kami juga tidak menyerah. Tapi kami bawa dalam doa. Dalam doa-doa kami, dalam pujian penyembahan kami bawa. Walaupun hati ini mungkin sulit, tetapi kami terus bawa. Sulitnya apa? Ketika kita melihat jemaat, mungkin dia hampir mundur akan imannya. Ya, yang dulunya rajin, tapi sekarang mulai mundur. Menjadi suatu kesedihan kami sebagai gembala. Kami bawa dalam doa Bapak Ibu Saudara, supaya orang ini berbalik kembali. Ya, jangan sampai imanmu goyah, hari-harinya semakin dekat. Terus Bapak Ibu Saudara, kita saling menguatkan. Kami sebagai gembala menguatkan Bapak Ibu Saudara dalam doa kami, dalam firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan, sehingga sampai akhir kita terus setia. Cari Tuhan itu bahwa kita memang memerlukan Tuhan, bahwa Dia memang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita perlu Dia Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan lebih besar dari permasalahanmu. Tuhan lebih besar dari sakit penyakitmu. Tuhan lebih besar dari ketakutanmu. Tuhan lebih besar dari kekhawatiranmu. Tuhan lebih besar dari kebimbanganmu. Apapun yang kau hadapi pada saat ini, Dia yang terlebih besar. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhanku lebih besar dari apapun. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan. Ya, kita mau berdoa. Biarlah terus menjadi kekuatan bagi kita. Kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang hari ini, nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau lebih besar dari apapun yang kami alami pada saat ini. Kami mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran kasih-Mu, kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami begitu yakin dan percaya Engkau menyediakan yang terbaik. Rancangan-rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami menghadapi berbagai persoalan, tapi kami mau perkatakan Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit yang kami derita saat ini. Engkau lebih besar mengatasi hidup kami. Engkau lebih besar mengendalikan seluruh kehidupan kami. Engkau lebih besar dari apapun yang kami pikirkan. Bahkan Engkau mempunyai rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Kami mau taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Kami mau belajar tidak takut akan apapun juga. Kami mau lepaskan kekhawatiran kami. Kami mau lepaskan ketakutan kami. Dan kami mau memilih untuk percaya kepada Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Alfa. Haleluya. Diberkati pagi ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayo kita akan berdoa syafaat ya. Pagi hari ini kita percaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa,
Saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas. Tuhan, jaga sertai kami, tutup bungkus. Dan oleh sebab itu kami juga mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami yang pertama untuk bangsa negara kami. Kami minta biar belas kasihan Tuhan mengalir buat bangsa negara kami. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menaungi di atas bangsa kami. Roh Allah melayang-layang dan menguasai bangsa kami. Berkati, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Tolong bangsa kami, biar bangsa kami mengalami kuasa Tuhan, mengalami bahkan penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Bapa berkati, biarlah bangsa negara kami Tuhan mengalami hal-hal yang ilahi, mengalami damai sejahtera. Setiap pertikaian, setiap kerusuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang mampu untuk menaklukkan setiap roh-roh jahat, roh teritorial yang ingin menghalangi damai sejahtera terjadi buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada, yang masih dipegang oleh Bapak Jokowi. Tuhan, Engkau memberkati beliau, Engkau mengurapi dia di dalam nama Yesus. Kami minta kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus. Berkati apa yang dia putuskan menjadi keadilan, menjadi sesuatu yang luar biasa bagi rakyat sepenuhnya. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami Palangkaraya. Berkati Palangkaraya di dalam nama Yesus. Biarlah Palangkaraya juga diberkati Tuhan. Setiap asap yang ada, lahan yang terbakar, kami berdoa Tuhan, padamkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kualitas udara di tempat ini akan kembali membaik. Kami minta hujan di dalam nama Yesus, hujan yang deras, hujan yang memberkati kota kami. Kami juga berdoa buat kota-kota yang lain seperti Jayapura, Papua, Surabaya, Jakarta, Medan, Kalimantan, dan seluruh dimanapun Tuhan memberkati kota-kota itu, biar terjadi berkat-berkat Allah dan penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan gereja kami dalam pembangunannya di Jalan Geobos. Bapak, kami memerlukan bahan bangunan, kami memerlukan orang-orang yang siap menolong. Kami minta di dalam nama Yesus, biar Engkau mempermudah, mempertemukan para kontraktor atau donatur dengan orang-orang yang diperlukan. Bapa, berkati pembangunan gereja kami juga, ada atmosfernya, dan biarlah hadirat Tuhan tercurah di dalam nama Yesus. Walaupun kami masih ibadah di base camp, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dilimpahkan. Kami mau tetap setia untuk bertumbuh dan berbuah di gereja ini. Bapa, berkati umat-umat-Mu yang sedang hari ini bergumul akan kesehatan. Tuhan, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berkati yang sedang terapi minum obat rutin. Tuhan berkati apa yang mereka makan minum. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan biarlah mereka mengalami kesembuhan total dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap umat-umat-Mu yang bergumul akan ekonomi mereka. Bapa, tolong mereka biar mereka mengalami berkat-berkat ilahi di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, bukakan jalan, bukakan pintu yang selama ini tertutup. Tuhan berkati mereka. Mereka yang saat-saat ini lemah imannya, yang ingin gugur, yang ingin menjauh dari komunitas ini, biar Tuhan tarik dengan kasih-Mu. Tuhan tarik dengan kasih-Mu. Hamba berdoa buat setiap jemaat di morning prayer ini, di mana anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka, dan mereka bergumul akan keluarga mereka. Bapa, tolong berikan kekuatan, urapan Allah mengalir buat mereka di dalam nama Yesus, dan mereka menang dari rasa bersalah, mereka menang dari pergumulan demi pergumulan, dan mereka menang dari kuasa-kuasa setan
setan yang ingin menghancurkan mereka. Kami berdoa buat keluarga demi keluarga, Bapak. Engkau yang mempererat, Engkau yang menyatukan setiap umat-umat-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami ikrarkan, mari sama-sama katakan di dalam nama Yesus, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan oleh Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan berkat-Mu mengalir buat setiap kami. Berkati Bapak Pendeta Sumerman sebagai pembina hamba dan istri, Engkau memberkati beliau, Engkau mengurapi beliau bersama dengan istrinya, juga anak-anaknya dan menantunya, dan pelayanannya di GBI Seitatas. Tuhan menolong mereka, Tuhan yang melepaskan mereka daripada yang jahat. Bapak, terima kasih banyak untuk setiap berkat yang Tuhan beri buat setiap kami. Hari ini kami akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Hari ini kami akan melihat sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya roh yang ada pada kami lebih besar dari dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hari ini pengumumannya adalah sore jam 5:30 pukul 17.30 akan ada pelatihan musik. Setelah itu kita lanjut AMD di Basecamp ya. Mohon buat setiap anak-anak musik ya, ayo turun belajar ya. Nah, ini jangan telat ya, nanti latihan sebelum 17.30 sudah hadir dan langsung latihan di studio. Mohon yang di Basecamp dibantu untuk persiapannya ya, supaya segera dimulai mereka latihan. Oke, itu aja. Nah, nanti malam kita lanjut untuk AMD ya. Ayo anak-anak muda ikut AMD secara onsite maupun online, yang di luar kota, yang di Palangkaraya ayo ikut onsite, supaya kita banyak membahas tentang attitude, tentang Jesus culture, dan kita membahas lain-lain halnya, dan termasuk untuk perayaan ulang tahun POS-PI gereja kita. Oke? Tuhan berkati dan selamat diberkati, selamat pagi semuanya. Yuk kita speak up ya. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. God bless you everyone. God bless you. Hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Oksan. Mana Oksan? Tuhan berkati Joseph, Tuhan berkati Desi, Tuhan berkati Ripka. Ayo speak up yuk. Ayo dong disapa. Semangat Hendri, terima pung. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Pak Henry, semangat pagi. Berkati Desi, semuanya. Rika, Om Robi, Hana Sofi. Pagi Yudi, Edwan, Redi, Pastor Alpa. Pagi Bu Suri. Pagi semangat. Bapak Ibu Jarani Gadik, ya selamat pagi. Pagi Oksan, pagi Bu Kartini, pagi Pak Robi. Tante Jarani Gadik, Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Oh ya. Hello. Hello. Hello, dona hello. Ebe, kata hello mutik dua. Hello. Oke, Oksan sana. Tuh. Hai Oksan, pagi. Ayo. Aduh. Dirikan. Badannya. Yang sekolah, selamat sekolah, semangat sekolah ya. Ya. Ini. Yuk kita yuk. Matiin tempat Oksan dulu. Yang semangat full kuliah hari ini, semangat. Ya. Bangun pagi kau, Le.
Oh ini Le. Berangkat terapi. Aca di Medan. Selamat pagi Aca, selamat sekolah ya. Ini Aca dari Medan nih setia dia. Luar biasa ini. Dari kepercayaan lain dia mau ikut Yesus. Kita berdoa buat Aca ya supaya di Medan dia bisa dibaptis selam. Acanya. Mungkin dia lagi siap-siap untuk sekolah. Dia masih SMA ini, Aca ini. Di Medan dia. Dadah Oksan. Ini aksalnya. Dadah pastor gitu. Dadah pastor. Ya, Ini Ripka, acaranya. Tuhan berkati Ripka. Tapi itu. Ini tapi ya. Tapi. Oksan. Dadah itu. Mana ada? Ini Kenapa ah, ini? pastor. Nah, ini pastor. Nih, mana nih? Ah. Dek. Ah, nih. Ah, nih. Nah, berdua nih. Sama-sama bajunya coklat kuning ya. Nih, ngomong. Glenn. Ah. Sekolah, Ayo, Glenn. San. Ngomonglah. Aduh. Apa itu piala apa itu, Nak? Ini Ya, piala. Ada seragam berdua lah. Kuning. Ya. Oksan saya pejabat. Oh, dapilnya di rumahnya Oksan. Nah, mana dapir minta Tambi itu. Di Bukit Keminting. Nah, Oh, ya. Dan siapa sih? dadah. Lah. Oke. Relo. Siapa? Relo. Oksan. Dadah. Dadah Oksan, bye. Yuk semuanya, semangat ya Selamat hari pagi. ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus. Pagi Nehemia. Ya pastor. Oke. Ya, semangat kuliah, semangat doa. Desi.